Dan kita doakan semoga kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa berpartisipasi dalam program Masjid Darul Ilmi. Semoga Allah limpahkan kesehatan, Allah berkahkan usianya, Allah luaskan rezekinya yang thayyib, dan keluarga Allah jadikan keluarga mereka sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah jadikan anak keturunan mereka sebagai anak yang soleh solehah, mampu membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat, serta Allah mengabulkan segala hajat-hajat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyyi rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. InsyaAllah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah semuanya dalam keadaan bahagia, ya, limpah rezekinya, ya, senang perasaannya, insyaallah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Orang yang mempunyai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas ya, kecil waktu itu dititipkan oleh ibundanya kepada Rasulullah, ya, umurnya masih sangat kecil. Apa yang disampaikan oleh ibunya, ya Rasulullah, saya menitipkan Ibnu Abbas, ya. Kalau dalam konteks bahasa Jawanya pun kula titip nih panjenengan kula wentah. Ya, dari kecil Ibnu Abbas kecil sampai yang dikatakan Rasulullah, Ibnu Abbas itu adalah orang termasuk orang yang memahami tafsir Quran. Ya. Jadi apa yang dikatakan ibundanya dititipkan kepada Rasulullah, terserah panjenengan ya Rasulullah. Ya.
pun kula pasrahke seluruhnya untuk panjenengan. Ya. Jadi Ibnu Abbas itu bisa dikatakan dari sejak kecil dirawat sendiri oleh Rasulullah SAW sampai ia dewasa. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 perkara. Barang siapa yang diberi perkara tersebut, berarti ia benar-benar telah diberi kebaikan dunia akhirat. Ya, ada 4 perkara yang dengannya berarti dia benar-benar telah diberi kebaikan. Apabila dia diberi 4 hal tersebut, maka dalam hadis ini dikatakan berarti dia benar-benar telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah lisan. Lisan yang senantiasa ia gunakan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, digunakan berzikir. Okay. Setelah sholat itu, maka yang dikatakan Rasulullah, dia pernah sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya, bagaimana pendapatmu tentang berzikir setelah sholat? Maka yang dikatakan Rasulullah adalah, kalau engkau tidak sempat melakukan berzikir atau berdiam diri setelah sholat, maka lakukanlah dengan berjalan. Jadi zikir setelah sholat. Ya. Apa yang dikatakan ini banyak, ya, Pak. Setelah saya sampaikan, ya, maka di saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama biasanya zikir setelah sholat ini dikeraskan. Ya, supaya apa? Niat mereka adalah karena kebanyakan orang yang belajar zikir setelah sholat itu biasanya malu, ya, karena masa sholat tidak sinau zikir gitu kan. Padahal ini penting. Makanya di teman-teman di Nahdlatul Ulama itu zikirnya dikeraskan, ya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Kemudian ditutup, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa dakhilal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Al-Fatihah. Ya, saya dulu, ya, waktu sebelum kita belajar, ya, mosok zikir setelah sholat ada surah, ada Al-Fatihah juga. Ternyata itu hadisnya, Pak, ya. Barang siapa yang membaca dia zikir setelah sholat, ya, apa rangkaiannya itu Al-Fatihah, kemudian disambungnya dengan surah ayat kursi, ya, apa yang dikatakan dia mendapatkan keutamaan, maka diampuni atau dilindungi dari api neraka. Ya, pendek, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, setelah Al-Fatihah, waladhdallin amin. Wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai selesai. Ya. Wa huwal aliyyul azim. Inna ya rabbi maulana subhanallah. Berapa kali, Pak? 33 kali. Ya, alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar. Ya, Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha, disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kemudian dia berdoa. Doanya bebas, Pak. Tidak harus Allahumma ighfir, ya, terserah panjenengan. Ya, sampaikan. Ya. Waktu itu saya juga mendengar hadis, kan berdoa tidak harus selesai sholat. Terus balik pertanyaan itu, saya balik, kalau tidak setelah sholat kapan lagi? Ya, santri nakal, Pak. Waktu saya jadi santri itu, ya, kadang kalau ada ustadz yang mungkin menurut pendapat saya waktu jadi santri itu enggak
sependapat dengan saya itu mesti tak tanya terus, biar saya dikasih tahu maksudnya. Ini maksudnya apa Ustaz ya? Kenapa zikir itu enggak berdoa itu kan enggak harus setelah sholat. Beliau itu sampaikan gitu. Tak tanya loh, kapan lagi Ustaz kalau enggak setelah sholat? Wong di luar sholat aja kita enggak mungkin berdoa, kapan coba? Ya waktu yang paling enak berdoa itu ya setelah sholat, karena waktu itu ya ibaratnya kalau saya sendiri berpendapat, ini bukan pendapat ulama, saya sendiri. Orang dalam keadaan sadar, orang dalam keadaan menyesal itu ya setelah sholat itu. Ya, kecuali dapat rezeki itu mungkin beda lagi kan. Ya tiba-tiba, wah ini Pak dapat hadiah. Mungkin hanya mengucapkan alhamdulillah ya Allah, tapi ya perasaan nol ya. Perasaan nol itu maksudnya, wah, saya merasa bahwa ini adalah menjadi hamba yang sangat lemah, gitu kan. Kemudian merasa, ya, bagi yang tahu dengan keutamaan sholat itu adalah, ya ini adalah menghapuskan dosa-dosa. Ya, menurut saya dalam keadaan nol, ya dosa-dosanya maksud saya, ya, yaitu yang paling tepat adalah setelah sholat. Maka berdoa itu sangat, ya menurut saya itu sangat nyambung gitu loh Pak, daripada tiba-tiba kita datang ke masjid berdoa itu rasanya kurang ini, ya kurang mantap, ya beda mungkin sholat tahajud dulu nggih pun panjenengan sholat dengan nangis meneteskan air mata, ya bahkan ada hadis itu kan, barang siapa yang ya mengerjakan sholat qiyamul lail lalu dia tidak sama sekali meneteskan air matanya, ya lawang sing netes nih air mata aja banyak Pak. Sekarang ini kalau kita protes, insya Allah doa saya itu paling mustajabah Pak. Dalam hadis itu pun disebutkan barang siapa yang dia di malam harinya mau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air matanya, ya maka doa-doanya akan ijabah. Mosok enten sing berpendapat sementing kan sholat Pak Ustadz, ya sementing kita berdoa masalah dikabulkan atau lagi berarti padha karo ya ngelamar kerja tompo kajenge mboten nggih kajenge lagi ya enggak ngawur. Ya kalau bisa ketika kita berusaha semaksimal yang kita bisa ini, ya bagaimana kita berharap besar doa kita ini akan dikabulkan Allah. Ya kalau pasrah itu sing terakhir Pak nggih. Pasrah itu sing terakhir setelah, ya mungkin hajat kita ini ternyata belum dikabulkan Allah, baru kita pasrah sama Allah. Pun ya Allah kula wis lakoni istilahnya wasilahnya sudah saya kerjakan, sedekahnya sudah kita ini nek panjenengan tidak ngestoni berarti memberi jalan yang lain. Ya. Jadi sholat itu juga gitu, ya. Meskipun sementing mangkat mawon, ya, mboten sah mikir mengke ditompo napa mboten. Iya boleh. Sebagian kita, bagi orang yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dalam perintah doanya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala nek ora dikabulke kita ngrantes Pak. Jadi doa itu harusnya perasaannya seperti itu. Pokoknya nyuwun kalih Allah Subhanahu wa taala nanti ya Allah misal panjenengan nanti tidak mengabulkan doa saya ya Allah, kepada siapa lagi saya meminta? Tidak ada harapan lain gitu loh Pak. Jadi perintah dalam doa itu adalah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada zat yang bisa kita mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa dengan seperti itu doanya mantap tenan. Nggih, meneteskan air mata. Mboten sah sok-sokan neteske air mata Pak Ustadz. Ya, lah kok gitu. Orang yang selain kita berdoa itu bahkan mungkin caranya lebih dahsyat lagi. Mereka mungkin melakukan sholat itu sampai tidak berhenti-berhenti. Dia melakukan wasilah dengan membaca Quran hatam dan berdoa betul-betul sungguh-sungguh mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah wong kula panjenengan sami ya dungane sak-sake nangis ya ora gitu. Diawali sholat nggih mboten sholat 2 rakaat nyuwune ya Allah njurun pan rezeki sing lancar ya Allah, ya ora ono apa-apa nih. Bahkan nek itu urusan akhirat nggih, lihatlah orang yang nanti bayangkan itu yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada kita itu banyak.
Ya, bahkan alim, dia seorang alim yang punya ilmu yang tinggi dengan sedekahnya, dengan kita bayangkan seperti itu. Sedekah saya juga masih pas-pasan. Kalau melihat amalan saya yang lain juga masih, ya Allah, kula pasrahke panjenengan, kekuatan saya sudah sampai di sini. Jadi berusaha semaksimal mungkin baru dipasrahke kalih Gusti Allah. Nah, jadi kebaikan dunia dan akhirat yaitu lisannya yang selalu berzikir. Nanti minimal kita berkualitas melakukan zikir setelah sholat. Ya, kalau sudah betul semuanya, baru kita zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau di teman-teman Nahdlatul Ulama itu di nada nih Pak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, macamnya 1000 kali. Ya. Ya kadang-kadang mikir, mungkin kita ngeten, wah itu zikir itu kok sampai di angka, mungkin ada yang nulis harus baca 100 kali. Dan pertanyaan kita, kalau panjenengan saya pasti mikirnya gini, ya kok 100 kali? Dalilnya mana? Gitu kan. Akhirnya nopo? Hanya ngerasani tapi tidak mau ngelakoni. Wah iki sing penyakit susah, Pak. Kalau jelas itu hadis pahalanya besar, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka dia akan diperberat timbangannya. Ya, timbangan ketika nanti di yaumil hisab itu menjadi pemberat amal, Pak. Ya. Wong boten dikasih, kenapa karepe diparingi angka itu supaya kita bisa mengejar target. Ya, ya memang hadisnya yang mengatakan harus dibaca 1000 kali enggak ada memang. Ya, tapi nek kita kula panjenengan sami punya standar seperti istighfar mawon. Coba kalau Nabi Muhammad SAW tidak maringi standar, wah Nabi saja istighfar dalam sehari itu 70 kali. Kalau jenengan sami paling ya bar salat niku tok astagfirullahaladzim, 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 cepet pian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ping 3, ping 5, 15. Jadi sedina sewengi ping 15. Ya, kuwi meneri istighfare nek pas khusuk, nek mboten ya berarti nek setelah salat tidak zikir berarti mboten genap 15 ya. Lah kan setelah zikir kan minimal mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 maghrib, isya, ya, subuh, luhur, asar. Berarti 3 ping 5, 15 tok. Ya, sepertelone Kanjeng Nabi. Padahal Nabi niku istighfare kalih menangis. Wis dijamin masuk surga isik ra karuan. Ya. Kita yang tidak dijamin ya beres ya wis penting astagfirullahaladzim wis ngono ora komplit pisan gitu. Astagfirullahaladzim nek ora astagfirullahaladzim itu sik sak kalimat Pak, astagfirullah 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 sik dipotong meneh nih astagfirullah astagfirullah, astagfirullah. Ya kon muni astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi kan penak jane astagfirullahaladzim muni sik dipotong jane ya oleh Pak astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ngono enek dipotong meneh astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Yo cepet ya. Wis zikir Mas pun tat. Ya, lah macane piye? Astagfirullah astagfirullah. La ilaha illallah la ilaha illallah. Subhanallah ya ngono, subhanallah subhanallah. Tapi itu masih mending ya, Pak, daripada tidak zikir sama sekali. Hatinya pasti akan mati. Ya, tidak mendapatkan nikmat saat salat. Jadi nek bar salat salam plencing. Ya, salat salam plencing. Ya, rumangsane salate ming nggugurne kewajiban ya. Penting salat nggih pun. Ya, tekone pas qomat lunga sadurunge wong-wong lunga cepet. Ya, tapi pernah di satu ketika ditanya oleh sahabat jadi tidak mesti orang yang pergi dari masjid tidak zikir loh nggih. Ya, bisa jadi dia tersembunyi. Ya, makanya jangan niteni iki bar iki ya. Gara-gara kula ngeki pathokane jenengan terus nduting. Wah, berarti sing ora tahu salat iki ora tahu ora tahu zikir Pak, bahaya. Bisa jadi dia melakukan zikirnya di rumah. Ya, jadi ditabayunkan dulu, jangan terus wah iki baru salat urung apa-apa wis mlayu, kene zikir urung rampung, ya udah lari. Ya, belum tentu dia bisa jadi ada keperluan yang lain.
atau berzikir di rumah, dia melakukan sholat sunnah di rumah juga bisa. Karena pada nyatanya memang pernah ada yang mengadu pada Rasulullah itu alasannya apa Pak? Karena pakaian. Ya Rasulullah, saya memang betul datang ke masjid saat iqomah tiba, pergi dari masjid sebelum orang-orang pergi dari masjid. Jadi bar salam langsung lunga. Alasannya ini ya Rasulullah, saya dan istri saya ini cuman punya pakaian satu. Ya, coba yang Pak, pakaiannya meng siji sak setel. Nek diagem suamine, istrinya di rumah tidak pakai pakaian. Maksudnya pakaian yang menutupi aurat. Mikirnya jangan aneh Mas. Ya. Jadi yang bisa ya, yang bisa menutup aurat itu pasti otomatis digunakan untuk sholat. Ya mungkin mangge katok cendak kan ya orang mungkin nggih sholat mangge. Tidak bisa. Akhirnya dipakai suaminya. Kan nunggu dulu. Nunggu suaminya pulang dari masjid. Ya. Makanya cepat-cepat. Alasan, kenapa kamu cepat-cepat pulang dari masjid dan meninggalkan zikir? Sebenarnya saya tidak meninggalkan zikir ya Rasulullah. Saya pulang dari masjid itu, saya sempatkan untuk berzikir sampai rumah. Karena saya juga tidak ingin istri saya melakukan sholat terlalu jauh. Jadi waktunya itu mundur atuh Pak. Jadi dua orang suami istri ini berkomitmen ya sholat di awal waktu. Tapi sayangnya pakaiannya setunggal, pakaian yang bisa menutup air itu cuma satu. Karena mungkin yang dimaksud Rasulullah itu jubah yang di zaman Rasulullah itu ya bentuknya cuma satu itu. Ya, bisa dipakai yang laki-laki, bisa dipakai yang perempuan. Ya. Saiki kan jubah laki-laki karo perempuan kan beda Pak nggih. Saya ini pernah nggih di perumahan elit waktu saya sampaikan yang ikut pengajian ini muda-mudi. Banyak pemudinya, putri ya atau ibu-ibu. Waktu itu saya diberikan tema lisan ya, tapi saya nyerempet gitu kan. Biasanya kenapa kok dikasih tema lisan? Ya karena perempuan itu paling tidak bisa menjaga lisan. Kelemahan ini kok Pak ya. Kula panjenengan sami memahami gitu kan. Seorang istri nopo mawon kabeh diceritakne Pak. Ya, saking A Z O S kabeh diceritakne. Dan kula panjenengan sami sebagai suami kudu ngrungokke. Iki sing nganyel Pak. Jane ora pengen ngrungokne tapi bagaimana memang kodratnya seperti itu harus mendengarkan. Seorang perempuan ini nek ketemu karo sapa wae seneng cerita. Nah, bedane ya, kalau sudah bercerita, dia lupa mana yang harus boleh diceritakan, mana yang tidak boleh diceritakan. Nah, makanya pesan kula kalih panjenengan sami nggih, itulah kodrat wanita. Nek diken ngrungokke gitu, sudah menjadi pendengar setia, nek mboten dikomentari nesu, kuwi yo aneh. Jare mau gur kon ngrungokke, setelah ditanya, setelah kita mendengarkan dengan seksama pendapatnya panjenengan pripun. Ayo ya wis sing apik piye ngono. Nek ora dikei komentar dinesoni Pak Yon. Kuwi aneh perempuan. Ya, memang itulah perempuan. Maka di dalam surat itu khusus ada An-Nisa nggih. Surat An-Nisa nggih dihafalke angel, dimurojaah apa meneh. Nyentole iki suwe. Nek mboten percaya memang buka surat An-Nisa terus dihafalke. Lagi lembar pertama mesti lali-lali terus Pak. Ya. Nek ayat 1 mungkin hafal. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin. Mergo sering krungu pas Jumatan Pak. Ya. Tapi masuk ayat kedua 3 4 apa meneh mlebu juz 5 wis rada mburi-mburi. Ya, yakin wangel. Ya, mergone apa nyeritakne wong wadon. Ditafsirke wae angel, Pak. Wong apa meneh ditafsirke nek tafsir kan ilmune luas. Dihafalno nggih diwaca wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Ya. Itu dihafalke nggih angel. Karena apa menceritakan perempuan itu ribet. Dari ujung rambut sampai ngisor angel, Pak. Ya. Semua harus ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Ngono kok yen sing tekok mriki niku nggih telapak tangan apa mboten Pak? Aku nggumun kene niku nek nutupi piye apa dikek isolasi apa piye gitu. Ini tekok ya aneh-aneh gitu. Ya. Tapi ada nggih. Enggak tahu jenenge apa kula malah mboten mudeng. Sing ya. Kene iki ya ditutupi ya mbuh karepe piye gitu. Ya.
Yang penting kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya memang betul kodratnya seperti itu. Ya. Ini ada satu resep yang disampaikan itu. Kalau kita punya anak perempuan gitu kan. Pendidikan dari awal nggih. Nek pun anak pun gede-gede nggih mboten sah, nanti ke cucunya aja. Ya, adalah punya cucu atau anak perempuan kecil. Jangan pernah maringi anak perempuan itu pilihan, Pak. Soalnya perempuan ini kowe nganggo klambi warnane iki. Kowe engko ora usah dikei pilihan milih dhewe, Pak. Beda karo cah lenang, "Le, tuku klambi." "Oh, Bu, aku XL." "Warnane apa?" "Sak-sakmu." Ya, perempuan ini nek laki-laki gampang. Perempuan, mbuh ya ibu-ibu ki ya ngono kuwi, Pak. Dadi nek pun diparingi wis ana klambine wae milih, Pak. Ya, padahal bajunya juga itu. Makanya dari sedari kecil, apa maksud dari pendidikan ini? Yaitu adalah meminimalisir. Engko nek kulino ditanglet, "Nduk, maam nopo?" Aja ngono, wis mending tukokne nek ora dimasakke langsung dikekne gitu, Pak. Jangan dikasih pilihan. "Nak, mau makan apa?" Lho ngono ki kokean milih, Pak. Ya, kalau laki-laki orang kokean milih. Jadi pendidikan untuk laki-laki malah justru diajak diskusi. "Monggo Le, ayo Le, ndang." Ya, kalau laki-laki memang harus diberikan diskusi. Nek perempuan jangan dibiasakan untuk pilihan. Contohnya tadi, pakaian, makanan dan seterusnya. Itu sedari kecil. Meminimalisir. Niku mawon ora sah dikei dilatih ngoten niku mengke pas gede milih dhewe, Pak. Ya, oke pilihan malah bingung, apalagi dilatih, ditawari. Wah, niku saya angel. Ya, tujuannya adalah ya saat mereka nanti dewasa dan sudah diberi kewenangan untuk memilih, orang kokean milih. Dan pada nyatanya yang sulit untuk menentukan pilihan itu adalah perempuan. Calone wis enek wae bingung pe arep milih, Pak. Ya, Mas jane aku seneng sing apal Quran, Mas, tapi kok awake gur cilik ora gede dhuwur. Ya, sing gede dhuwur ndelalah aku ora seneng Mas pengusaha yo rasa rapi pisan wae. Ya, ngejene anu koken nih, Pak. Ya saya pernah dihadapkan dengan sistem yang seperti ini, untuk ya saya ikut mengantarkan, ditemukan dengan yang satu mboten cocok, dengan yang satu mboten cocok, jane jenengan arep rabi apa golek bakul lombok apa piye itu. Kesuwen. Ya, nanti pada akhirnya napa? Ya. Dia akan diberikan selalu rasa was-was. Nah ini, engko nek wis akeh pilihane dadi was-was. Engko nek aku ngene, bar kuwi ngene gitu kan. Tapi perlu juga ketika Sandi sudah berumah tangga, perlu juga perempuan tuh apa namanya? Ketika sudah menjadi ibu gitu kan. Perasaan itu dibutuhkan para anak-anaknya, tapi tidak terlalu sering. Makanya memahami dari parenting gitu kan. Saya pernah ditemukan dengan seorang anak yang ditinggal lama oleh bapaknya. Jadi dari kecil sampai dia dewasa itu yang mendidik ibunya. Nah itu niki ya bingung, Pak. Kokean pilihan Yohan. Jadi karakter yang menempel pada anaknya itu plek gene ibu. Nah itulah pentingnya ada seorang ibu dan bapak. Nek sing mboten wonten ibune, iki ya pernah, Pak. Ya, das-des. Wah, iki terlalu ya. Jadi tidak ada perasaan, tidak imbang artinya. Nah, itu dan yang pertama ya, perbanyak zikir supaya untuk menenangkan hati. Kemudian yang berikutnya setelah yang pertama, kalbu yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia dapat, apapun yang dia terima, maka sadar itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang sabar dalam menghadapi cobaan. Ya, tubuh yang sabar dalam menghadapi cobaan. Kemudian yang berikutnya, seorang istri yang mau dinikahinya bukan lantaran takut celaka atau mengharap hartanya. Mungkin panjenengan pernah mendengar ya, ada orang tua yang gagal atau tidak mau menikahkan anaknya lantaran Pak omahe niku arep-arepan cocoran omah iki. Ini rumahnya sini menghadap sana, yang perempuan dari sana menghadap sini. Nek diukur ngoten lulus pas pojokan omahe kono, Pak. Niku nek cara ning gone Jawa napa? Tombak cucuan apa jenenge. Nanti kalau
nekat nikah, maka orang tuanya akan meninggal dunia. Wah, saya di debat, Pak. Ya, mriku nggo dukun, ya kula diduk oleh Pak Mbah dukun. Kowe nek ora percaya mesti mati salah siji, nek ora percaya enggak gitu. Jadi istilahnya itu orang Jawa ya, adat istiadat Jawa. Ya, saya menghargai beliau tentang ilmu beliau karena pengalaman beliau, tapi saya juga berdasarkan dalil bahwa sebenarnya yang tidak boleh dinikahi itu adalah yang ada hubungan darahnya. Itu saja. Arep marep ngalor, marep ngidul, marep ngulon, marep mojok, ora nek arepane ya oleh dinikahi, Pak. Sementing lanang karo wedok. Ya. Sementing 4 syaratnya niku wae. Ya, dia nasabnya bagus, ya. Kemudian pokoknya 4 ya. Nasab udah dadi lali malan. Ya. Pokoknya ditimbang ada 4 syarat ya, agamanya bagaimana, nasabnya bagaimana, kemudian parasnya, ya, kemudian hartanya, ya, semuanya dilihat. Sementing niku Islam, Muslim, ya. Jadi tidak takut celaka atau mengharap hartanya. Wah, sekarang nih apa namanya? Baru ngetren ya. Umurnya 50 tahun menikah dengan wanita 20 tahun. Yen gelem ora apa-apa, Pak. Ya, masalahnya niatnya warisane akeh misalnya. Nah, ini berarti dia mengharap hartanya. Berarti nikah dengan hartanya. Engko bar nikah let setahun ngono bar iki sing linang mati, Pak. Ya, diracun ngangge ya baygon. Ya. Nggon TV sinetron ini ternyata sekarang ada loh nggih. Ya. Anak menggugat ibunya gara-gara warisan. Ya. Istri membunuh suaminya gara-gara warisan. Makanya warisan ini jadi nek tidak bisa menggunakan dengan baik, ya menjadi sumber malah petaka. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemarin kita sampai bab apa namanya? Rukun-rukun dalam sholat, ya. Berdiri ketika sholat fardu bagi yang mampu. Kemudian niat takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Kemarin pada ruku, kemudian iktidal. Ya, kalau tidak salah kemarin iktidal. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah dalam ruku. Kemudian bangunlah dari ruku sampai kamu berdiri tegak lurus. Ya. Ada yang membaca ketika imam Rabbana walakal hamdu. Ada yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ada yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'tah min syai'im ba'du. Nah, imam macane sing dawa-dawa imam, Pak. Ini ora apal nggih maca mawon Rabbana walakal hamdu sik mandeg sik ngenteni liyane. Karena gerakannya makmum itu pasti terlambat. Ya, sami Allahu liman hamidah. Grek Rabbana lakal hamdu. Mandeg sik. Ya. Kemudian baru sujud. Setelah itu bacaannya berdiri tegak lurus, ya. Ada yang kasusnya itu sami Allah liman hamidah. Kesalahannya di mana? Pada tangan kita. Ya. Kenapa ada yang bangun melepaskan dari itidal sami Allah liman hamidah? Plek. Nek ngene yo ngene terus, Pak. Rakaat pertama ngene, rakaat kedua ngene, rakaat ketiga digoyang-goyang. Lagi ya ora konsisten. Kalau dia mengambil salah satu ilmu imam mazhab, nek pas dari awal sedakep yo beritidal sedakep terus. Ora go rakaat pertama tok. Utawa pas ngepasi sandinge ora dilepas ya juga enggak dilepas. Jadi itu pakai ilmu juga. Boleh. Ya. Jadi setelah lepas sami Allahu liman hamidah dia meletakkan tangannya lagi di sini enggak masalah. Boleh. Ya, itu memang ada yang meriwayatkan seperti itu. Ada juga yang dia melepas. Ya, sami Allah liman hamidah. Plek. Tapi tidak boleh digoyang-goyang, Bu. Bahkan dalam hadisnya itu sami Allah liman hamidah. Set 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 set. Kalau dia lebih dari 3 gerakan, maka sholat dia batal. Ya, tanpa uzur ya, tanpa uzur. Dia memang sengaja. Maka kita ingatkan, ya. Lebih amannya dia ya, apa namanya? Menyedekapkan tangannya kembali. Seperti sholat mayat, Pak. Ya, bagaimana saat sholat mayat kita salam, apakah tangannya dilepas? Ya, pernah nggih kita sholat mayat nggih. Nek dadakan Pak sholat mayat. Ya.
apa yang dibaca ya? Ya, pas awal bareng-bareng maca napa at-tahiyatu lillahi wa sholatu urading Al-Fatihah. Ya, lagi contoh. Ya, karena jarang dikerjakan, makanya kita sering lupa asli ini mudeng, Pak. Ya, gugup ya. Tiba-tiba jadi imam atau tiba-tiba kita sholat mayit, ya, dieling-eling sih. Ya, Al-Fatihah, sholawat, Allahumma gfir laha atau Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahum. Ya, kemudian terakhir Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu kalau saya pernah belajar di Tarjih Muhammadiyah itu ditambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Setelah salam, setelah takbir keempat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah kita berdoa kepada mayit? Hah? Orang oleh jari Pak. Ya monggo. Ya, tapi kalau saya biasakan saya berdoa untuk mayit. Ya. Jadi ada yang mengatakan udah sholatnya itu setelah salam takbir keempat itu selesai. Betul memang. Sholatnya setelah takbir keempat selesai. Betul, itu dalilnya betul. Tapi nek misalnya panjenengan nggih di kota atau kita tidak tahu pasti untuk ya cukup mendoakan saja. Ya didoakan di samping mayit, insyaallah dia mendengar, kemudian masih banyak malaikat yang ada di situ. Ya, sampai dia dikuburkan. Kalau itu muslim. Ini orang muslim ya, enggak perlu. Itu kan. Tidak perlu karena tahu tidak perlunya itu karena kita tahu doa atau sholat kita itu pasti akan tertolak. Ning nek sholat, pripun Pak hukumnya? Jadi kita tidak takziah nih. Tahu ini yang sholat yang meninggal ini ya non muslim ya. Tapi maksudnya non muslim kalau jelas keluarganya semuanya non muslim kan nggak mungkin disolatkan. Tapi kadang-kadang dari pengertian non muslim itu dia abangan itu dan keluarganya nggih mboten mudeng ngaji, mboten mudeng salat ya. Nek salat ya pas Idul Fitri kalau Idul Adha misalnya. Nah, dan seperti ini ada yang mengatakan itu diperbolehkan karena apa? Ditanya, apakah orang ini pernah melakukan sholat? Ya pernah. Kapan? Idul Fitri kali Idul Adha mungkin nggih sholat. Ya berarti otomatis kalau dia mengerjakan sholat juga pernah mengucapkan syahadat. Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita. Nah, ya, disuratke wae mboten sah bingung. Siapa tahu dengan kita menyolatkan mereka itu kan Allah akan meringankan dan mengangkat dosa-dosanya. Kemudian sujud. Ya, setelah i'tidal sempurna, gerakannya sempurna, imam sujud. Ya. Banyak kesalahan yang terjadi saat orang mengerjakan sujud. Nah, niki kudu praktek Pak nggih. Ya. Jadi yang menyentuh itu ada 7 atau 8? Ada 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti. Ada 7 anggota badan yang harus menyentuh pada, kalau dalam hadisnya itu tanah. Ya, sekarang internet jupin ngelih karpet ya karpet itu kan. Jadi ada 7 anggota sujud yang harus menyentuh pada tanah. Ya. Pertama adalah muka. Ya, nek dihitung dewe-dewe nggih Pak, muka, batuk, kalih mencium ini. Ya, maka saya jadikan satu aja untuk mempermudah. Otomatis kalau keningnya menyentuh pasti hidungnya juga menyentuh gitu kan. Kemudian ada juga yang pernah bertanya bagaimana dengan orang yang tanda sujud. Yang dimaksud tanda sujud disampaikan Rasulullah ini pernah saya juga tanya loh, pripun niku pasal hukumnya? Ya. Tergantung niatnya dia bagaimana. Ya. Orang yang sering melakukan kan harapannya tanda sujud itu ya, mboten enten jenenge tanda sujud itu enggak ada. Yang disaksikan oleh manusia itu kadang-kadang itu pasti untuk hal yang lain. Wah, baduke ireng-ireng, jidatnya hitam. Wah, kuwi berarti sholat tahajudnya kenceng.
Padahal pas sholat tahajud itu keturun nganti subuh gitu. Ya, ireng terus Pak. Hitam. Tapi yang dikatakan Rasulullah tanda sujud itu bukan itu nggih. Tanda sujud itu adalah orang yang ketika di dunia dia sering melakukan ibadah kepada Allah terutama sholat, maka nanti di sana akan ada tanda sujud. Sing ngerti nggih namung Allah ketika di yaumil hisab. Jadi keningnya mungkin bercahaya dan sebagainya. Ora kok ireng, tanda sujud ireng iki mergone digawe ireng kok gitu. Ya. Bisa mungkin, bisa. Ya, dalam kondisi tertentu dia mengayunkan semua berat badannya ke kepala, nggih, tangannya diambang deh. Ya, mungkin sholat seminggu rak ireng. Ya. Jadi, ya, itu juga pengaruh karena posisi sujudnya bagaimana. Posisi sujudnya bagaimana. Jadi biarlah orang lain yang ya menilai ya. Jadi tidak mesti gitu loh Pak, tidak mesti. Artinya justru dengan tanda sujud itu ketika dia melakukan atau perasaannya senang, wah Pak, ya, dan sebagainya. Berarti orang yang di jidatnya itu hitam, berarti dia sering sholat, biasanya dikatakan seperti itu nggih. Wah, justru ketika orang itu mendengar perasaannya akan senang dan apa yang didapat? Ya cuman kesenangan itu aja. Maka tidak akan diberikan pujian itu ketika nanti di yaumil hisab. Ya. Kemudian selain muka itu ada kedua telapak tangan. Posisi yang benar saat kita sujud, ya, begar apa ngeten atau bagaimana? Semuanya harus rapat menghadap kiblat. Jadi arah jari-jari kita ini rapat kemudian menghadap kiblat. Ya, berbeda nanti dengan orang yang punya uzur, ya, sedang sakit, mereka diblebet harapun rapat-rapat mboten sakit ya. Ya tetap sakit mawon. Tapi kalau kondisi tangan sempurna, ya, maka dimaksimalkan semuanya mengarah kiblat. Ya. Kemudian apa ini? Pergelangan ya. Tidak boleh menyentuh lantai atau jubin. Ya. Jadi ada yang tanya, nah ini pemahaman ketika saya sampaikan di kajian ibu-ibu, kan yang perempuan boleh Pak Ustadz. Ya bedanya nopo? Hukum itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nek perempuan itu boleh gini Pak Ustadz, kan rekoso. Ya sama saja. Semua ya harus dibuka. Tidak boleh nempel dengan tanah, dengan jubin, dengan lantai. Ya. Jadi harus diangkat. Terus letaknya di mana? Di atas kepala, ya, atau di bawah kepala, ya, sejajar seperti sama saat ketika takbiratul ikram. Ya, makanya nek takbiratul ikram, gitu, ya sing sak madya mawon, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Ya, ora terlalu ning dhuwur, ora terlalu ning isor, kemeneh ning ngarep nggih. Enten sing Allahu Akbar, wah jauh wedel. Batin niku gitu. Jadi takbiratul ikram itu aslinya itu akan menentukan gerakan sholat setelahnya. Gitu. Allahu Akbar. Wah, Bu yo sing mantep gitu loh. Makanya benar. Ya, waktu itu dinasihati oleh kiai saya, ya, Kiai Rahmat Samsudin. Ya, takbiratul ikram itu harus berkualitas. Jadi ketika takbiratul ikram, hati, ucapan dan gerakan itu harus jadi satu. Nek urung iso ngono ya pura-pura saja menjadi satu. Artinya tidak mungkin ya. Langsung iso kabeh mengucapkan, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, gerakannya iso pas, kemudian hatinya nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya aslinya pas kuwi, Pak. Allahu Akbar. Ya. Jadi dilatih, memang harus dilatih. Ya, dilatih betul supaya hatinya mantap. Kemudian yang ketiga, kondisi perut, ya, tidak boleh menempel pada napa niki jenenge? Paha. Ya. Jadi orang terlalu ndelosor, ya ora terlalu diangkat. Jadi intinya gimana nggih? Tidak boleh terlalu maju juga. Ya, jadi harus pas. Ya, tidak boleh nempel ini. Jadi dikondisikan. Pak, perut saya ini udah membesar Pak Ustadz. Ya walaupun sebesar apapun perutnya gitu. Insya Allah kalau kondisi sujud kita ini benar dengan normal, otomatis perut kita ini tidak akan menempel pada pahanya.
Kemudian yang ketiga adalah yang sering salah dia melakukan ini adalah kaki. Bagaimana kondisi kaki? Mancat, rapat. Ya, dengkule nggih. Otomatis nek dengkul kan mengikuti nggih. Pasti disalahke orang mungkin nggih. Mancat kok dengkule ora nempel lantai ya ora mungkin. Jadi mancat rapat. Ya, tidak mancat tok tapi mboten rapat. Ya, mengira. Jadi kondisinya itu dirapatkan terus mancat. Kenapa mancat? Harapannya apa? Jari-jari kakinya dia juga harus menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Itu sujud yang sempurna. Jadi banyak kesalahan sebenarnya ketika orang melakukan sujud ya, berdiri juga. Jangan sampai sholat kita ini gitu. Hanya karena salah sujudnya saja ya, sholat kita ini tidak dianggap karena itu juga termasuk rukun. Ya, beda kalau bukan rukun. Contoh, setelah waladdallin amin maca kena orang maca kena. Ya, imam mboten ngangge maca surat ya ora apa-apa, Pak. Boleh saja, malah enggak masalah. Tapi nek orang nganggo sujud kuwi malah jadi perkara gede. Nggih. Waladdallin amin Allahu akbar. Ampun dirasani boleh. Tapi nggih cetil wong Jawa del mosok maca ming kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kalau yang lebih pendek lagi inna a'tainakal kautsar fasholli atau yang lebih pendek lagi Ar-Rahman Allahu akbar. Luwih cendak meneh nun. Luwih cendak meneh. Mosok ming maca ngono mboten saged. Ya. Dan mungkin baru saja masuk Islam ya bisa. Ya, atau kondisi tergesa-gesa. Ya. Itu malah boleh karena bukan termasuk rukun. Bacaan apa namanya? Iftitah itu juga bukan rukun, Pak. Itu sunnah. Ya, dari takbiratul ikram, kemudian dia membaca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat. Yang menjadi rukunnya sholat itu cuman bacaan Al-Fatihah. Ya, jadi iftitah itu sunnah, baca surat atau ayat itu juga sunnah. Nek moco oleh pahala, nek mboten moco nggih tidak mendapatkan pahala. Ya, kemudian ruku ya tadi sudah, i'tidal sudah, sujud sudah. Sekarang bangun dari sujud. Ya, berdasarkan sabda Nabi kepada orang yang sholatnya tidak benar. Ya, kemudian bersujudlah sampai kamu tumak ninah dalam sujudmu. Jadi sujud ki nggih enten tumak ninah. Moco ya, dua bacaannya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ada yang baca subhana rabbil a'la wa bihamdih. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali. Nggih, 3 kali. Jadi dibaca kemudian diresapi bacaannya bahwa kita sedang dalam kondisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang menyampaikan dalam kondisi sujud itu ya, maka selipkanlah doa. Itu penting, Pak. Setelah kita baca, tapi di rukunnya itu diselesaikan dulu. Baca subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih. Ada yang berpendapat di sujud rakaat paling terakhir sebelum duduk di antara duduk tahiyat akhir. Nah, nek setiap sujudnya ajeng doa monggo boleh. Ya ora gur pas rakaat terakhir. Jadi mungkin ada yang jadi imam di rakaat terakhir paling suwe menimami lali apa piye. Malah ngrasani. Kalau setiap sujudnya lama malah tidak apa-apa. Ya. Tapi pun ketika dia mengambil hanya dengan salah satu sujudnya dan dia mengucapkan doa, ya Allah, ya mungkin dengan doa-doanya sendiri disampaikan hajatnya yang penting-penting. Ya Allah matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kemudian apa namanya? Masukkan saya ke dalam surgamu dan jauhkanlah dari api neraka. Kemudian balik lagi, Allahu Akbar. Ya. Itu yang dilakukan imam ketika dia di rakaat atau di gerakan sujud terakhir sebelum tahiyat akhir itu lama, maka dia menyelipkan doa setelah membaca yang diwajibkan. Itu kan. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u
wasjudu. Ya. Kemudian 9, tumakninah ketika ruku, sujud, berdiri dan duduk. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada orang yang sholatnya tidak benar sampai tumakninah, beliau menyebutkan hal itu kepadanya dalam hal menyebutkan i'tidal, tegak lurus kepadanya. Ya. Ruku, sujud dan duduk antara dua sujud. Nggih. Sing paling suwe dhewe pas ngadeg mergo bacaannya paling suwe, Pak. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar subhanallah. Biasanya ini kenapa disebutkan hanya pas ketika ruku, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dan i'tidal. Mengapa Nabi menyebutkan itu? Karena banyak orang yang ketika dalam gerakan itu tidak tumakninah. Hakikat tumakninah adalah seorang yang melakukan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan berdiri setelah anggota badannya tegak lurus, itu berdiam kira-kira seukuran lama membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi minimal mandeke pas Pak. Ya, sami Allah liman hamidah. Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi ukurannya itu suwene kaya maca niku. Jadi saya pernah nggih dikritik ya ketika ada wali santri, ya saya berterima kasih dengan beliau karena memang kadang-kadang di satu daerah itu nek wis kulino salat suwi Pak, kulino salatnya lama, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, mandek suwi ngono baru sujud. Allah nek kita sholat kemudian di tempat yang cepat, ya kalau saya yang menjadi ukuran yang penting bacaan itu masih bisa terbaca sempurna, kemudian berhenti sejenak itu berarti sudah tumakninah. Ya, jadi orang perlu nunggu. Kalau orang lain harus sama dengan tumakninahnya gitu, tumakninahnya antara satu dengan lain beda-beda Pak. Ya, jadi nek mungkin merasa cepat atau terlalu cepat ya. Mungkin yang penting tidak ketinggalan bacaannya saja. Ya. Jadi yang disampaikan tumakninah Nabi itu ukurannya menginiki wawa subhana rabbil azimi wa bihamdih. Nek diwaca alon-alon nggih. Sami Allahu liman hamidah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berarti Allah ngono iki wis tumakninah, Pak. Ya. Jadi ya ini terakhir nggih. Sebelum kita salam nanti akan ada ya. Setelah itu salam kemudian duduk ketika salam, tertib sesuai urutan rukun sholat. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah akan kita selipkan juga berzikir sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW. Nanti kita bersama-sama tidak hanya mempelajari, tapi kita di tema zikir ini kita ulas dan kita praktekkan insya Allah. Ya, bagi yang sudah sempurna, ya alhamdulillah. Yang belum kita hafalkan bersama-sama. Ya. Yang sudah semakin kuat hafalannya insyaallah. Ya. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan hamdalah dan doa qiraatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.